proklamasi nih. Nah, sebelum saya parkun ke kamar mandi, saya mau membaca Silahkan Kiai. isi merah putih dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November 1945. Kami, putra dan putri Indonesia, dengan ini mengajukan permohonan dan seruan kepada pemerintah Indonesia dan segenap masyarakat Indonesia untuk bersama-sama meluruskan sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa, terutama terkait klaim-klaim klan Ba'alawi yang katanya ikut berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang belum terbukti kebenarannya. Hal-hal mengenai verifikasi historis dan keterlibatan nyata para pelaku sejarah akan dilaksanakan dengan penuh ketelitian dan berdasar pada bukti yang sah demi menjaga kemurnian sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Indonesia 10 November 2024 atas nama masyarakat Indonesia yang peduli terhadap keutuhan sejarah bangsa. Terima kasih. Merdeka. Merdeka. Terima kasih banyak bagi Kiai Nusantara. Silakan untuk saat ini giliran siapa ini? Host? Bebas. Bang Ali Masyad boleh, Bang Den Bagus boleh. Oke, kita ke Bang Den Bagus dulu ya. Barangkali menyampaikan lagi atau sepatah kata dua patah katanya lah. Boleh lalu Kiai. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Kemerdekaan di Hari Pahlawan ini menjadi sesuatu yang sangat spesial. Kado buat anak bangsa. Untuk itu, bagi yang menjajah spiritual yang hampir 100 tahun di Indonesia ini, himbauan saya, sadarlah. Nggak usah lagi ngaku-ngaku cucu Nabi. Kembalilah ke pangkuan Ibu Pertiwi. Kita bersama membangun sebagai anak negeri, membangun Indonesia yang maju sampai detik nyawa diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mungkin yang lain, saya kurang pinter bernarasi saya. Pokoknya bakar minumnya biar panas. Bener itu. Terima kasih Bang Den Bagus. Barangkali Bang Ahli ini silakan mau menyampaikan juga atau mau menanggapi. Monggo silakan. Monitor Bang Ahli. Mungkin lagi menyeduh kopi. Boleh Bang Ayong kembali bernarasi, silakan. Ya, harapan saya juga pada pemerintah ini, mudah-mudahan juga dikembalikan PMP, PSBB, karena sekian lama ini generasi kita ini dijauhkan dari sejarah yang sebenarnya, makanya bisa dibekokkan begini. Jadi itu memang betul-betul harus diperhatikan lagi. PMP, PSBB itu kalau bisa dikembalikan lagi kurikulumnya, karena dampaknya kita rasakan sekarang ini. PSBB dan PMP itu dihilangkan, rasa nasionalis kita ini agak berkurang, apalagi terhadap generasi-generasi yang sekarang ini. Makanya mereka gampang sekali disusupin. Jadi kita nggak apa ya, nggak menyalahkan mereka juga sampai mendarah daging, membela bla 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 bla, karena itu tadi yang
doktrinan aja yang mereka dengar, sementara di sekolah mereka nggak diajar untuk sejarah perjuangan bangsa mereka. Siapa pahlawannya, bagaimana mereka berjuang, di mana mereka berjuang, siapa yang memperjuangkan dan apa yang diperjuangkan, mereka tidak pernah mendengarnya lagi. Jadi masuk ke pesantren, nanti pesantrennya dikelola sama ini lain lagi ceritanya. Kan seperti kemarin itu sempat heboh masalah buku karangan Lutfi itu kan, yang sampai diseminarkan itu kan ada kaitan dengan pembelokan sejarah itu, sejarah NU atau apa itu yang dibelokkan. Jadi hal-hal yang seperti itu, gimana kita yang nggak bisa berbuat apa-apa kalau tanpa pemerintah yang bergerak gitu, untuk meluruskan kurikulum ini, memasukkan PSBB dan PMP ini. Dampaknya udah kita rasakan sekarang. Nah, rasa nasionalis orang-orang sekarang udah agak berkurang, makanya mereka lebih cenderung agak susah gitu kalau kita ingatin masalah negara. Malah mereka mencaci maki terhadap negaranya, membangga-banggakan negara orang yang tandus. Kan udah aneh banget gitu kan, orang dia aja nggak mau tinggal di negaranya gitu. Nah, itu yang kita lukan ini. Aduh, jadi ngomong apa lagi gitu, karena udah terlalu lama kita tinggalkan sejarah ya. Iya benar, memang betul Bang Afong, pendidikan itu garis terdepan kita mencetak generasi ke depan. Bang Ahong, saya dan beberapa tuan-tuan guru yang lain di sini pasti pernah mengalami pendidikan, apakah itu namanya PMP, PSBB, bahkan zaman saya masih ada itu budi pekerti, bagaimana bersikap kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Al-Quran, cara megang Al-Quran, cara baca, nggak boleh ditumpuk. Al-Quran itu ada buku lain, harus Al-Quran paling atas, itu adab itu. Nah itu sampai sebegitunya. Kemudian ketika semua dihilangkan, ya mungkin ada konspirasi besar ya. Pelajaran tentang pejuang-pejuang Islam dihapuskan, pejuang-pejuang Nusantara dihapuskan. Memang kita ini sedang dikosongkan, ditarik dari akarnya, kemudian diisi oleh hal-hal lain, sekularisme, pluralisme, liberalisme, dan sekarang doktrin-doktrin aneh dan sesat dari kaum Ba'alawi ini. Makanya mudah-mudahan tetaplah kita punya jati diri. Mau dibilang pendidikan Pancasila itu adalah doktrin, tapi faktanya kita pernah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun hidup dalam harmonis, menjadi sejajar dengan bangsa lain. Ini udah susah payah nenek moyang kita memerdekakan dengan darah dan air mata, tiba-tiba suruh nyium kaki lagi, kakinya imigran. Tiba-tiba agama kita lupa bahwasanya kalau kalian gak memuliakan kami, cucu Nabi, maka kalian gak dapat syafaat. Nah ini udah terlalu luar biasa memang. Jadi mudah-mudahan lah ya, ke depan para praktisi, para ahli dan pakar di bidang pendidikan jangan melupakan ini. Kita harus punya nation building. Betapa kita bangsa yang besar. Betul bahwa kita banyak problem di segala bidang, tapi tentang perilaku dan iman apapun agamanya itu penting sekali, karena kalau enggak kemakan kita. Bukan orang-orang tua kita yang botol, tetapi yang kurang ajar itu tamu. Dulu Portugis datang disambut baik, tiba-tiba ngerampok. Demikian pula Belanda, Inggris, Jepang, dan sekarang imigran Yaman. Sudahlah dimuliakan, masih juga serakah
semua dirampas, semua diklaim. Nah ini memang bentuknya pendidikan. Semoga nanti ya Bang Afung ya, anak-anak cucu kita kembali kepada akarnya sehingga mereka ingat dari mana mereka berasal, dari mana mereka mendapatkan warisan, bahwasanya kita ini bukan bangsa budak. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Contohnya di zaman kerajaan-kerajaan Sriwijaya, Samudra Pasai, kemudian Majapahit dan lain-lain sebagainya. Tiba-tiba menjadi negeri yang kerdil karena kita dihilangkan akar sejarah leluhur-leluhur kita. Gitu Bang Afung. Kembali moderator standby, ada tamu, silakan disambut. Oke, selamat malam Bang penyair energi. Penyair energi. Silakan Saya Bang, ucapkan dulu menyampaikan nih. sepatah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, Waalaikumsalam Ustadz, warahmatullahi para wabarakatuh. yai, para mas yai. Mohon izin, host, Pak Yai. Monggo. Izin. Saya awali dengan 10 November. Siap. 10 November adalah hari di mana bertumbangan santri mengorbankan jiwa-jiwa mereka, di mana santri lari ke depan bukan lari ke belakang, di mana larinya ke depan itu menyerahkan dadanya, membusungkan dadanya bahwa kamilah pemilik negeri ini, bukan kalian. Pergilah kalian dari negeriku, ambillah nyawaku, tapi kau pergi dari negeriku. Pekikan Allahu Akbar di mana-mana. Pekikan Allahu Akbar menggetarkan pasukan sekutu. Nikah, bahkan sejarahnya ada pasukan Muslim juga dari India yang kemudian membelot. Oh, ternyata ini umat Islam juga. Ini adalah bukti bahwa di mana pejuang di dalam 10 November mayoritas adalah santri. Ini bukti dan fakta. Bahkan yang memiliki jargon hubbul waton minal iman adalah santri. Jadi momentum saat ini, santrilah seharusnya yang bangkit dan bangun. Kawan-kawan, sahabat-sahabat, bangun, pondasimu kuatkan. Jangan sampai kita di kelak hari menjadi jongos di negeri sendiri. Bangun ekonomi kita, bangun marwah kehormatan kita. Jangan sampai ilmu pengetahuan kita kalah, jangan sampai ekonomi kita kalah. Jangan sampai. Karena apa? Karena misi mereka menguasai bangsa kita, yaitu seluruh alam bumi Indonesia akan mereka kuasai dengan klaim penghancuran sejarahnya dulu. Hancurnya sebuah negeri adalah pembelokan sejarahnya dulu. Tidak mungkin akan menyerang langsung to the point gitu, langsung menyerang, menghancurkan Indonesia. Indonesia hancur, tidak mungkin. Kecuali apa? Sejarahnya dikaburkan. Kemudian hari apa? Penduduknya, generasi mudanya tidak lagi peduli dengan jiwa nasionalismenya. Ketika jiwa nasionalisme itu sudah hilang, maka mudah runtuh sebuah negeri itu. Sekarang ada juga yang mengatakan kalau Mufti Batavia yang jelas-jelas antek Belanda itu adalah orang yang berjuang di dalam pemerintahan Belanda. Saya katakan berkali-kali, ketika orang itu yang menyebut seperti itu adalah orang NU, gugur baiat NU-nya karena mencederai perjuangan para kiai, mencederai pengorbanan para santri. Maka kita wajib meluruskan, kita jaga bersama-sama, jangan sampai negeri kita diacak-acak, jangan sampai kita menjadi budak di negeri sendiri. Bangkitlah sahabat-sahabatku semua, sadarlah, ini sudah semakin parah. Kita dorong pemerintah kita untuk membuka arsip nasionalnya, untuk membuka fakta sejarahnya,
bahwa yang membelokkan sejarah adalah bangsa-bangsa pendatang. Mereka kaum Balawi sudah mulai bergerak, mulai membelokkan sejarah-sejarahnya. Dari panggung ke panggung mereka menghujat, menghina pemerintah. Dengan narasi kebencian itu menandakan negeri kita ini negeri yang kurang etika. Kalau bukan kita luruskan, siapa lagi? Ketika ada narasi perpecahan, narasi kebencian di atas mimbar tanpa fakta dan data menghujat, tidak baik itu, tidak perlu kita lulukan lagi. Tuh sudah tidak zaman seperti itu. Tidak mencerminkan kita bangsa yang beradab, tidak mencerminkan kita bangsa yang berilmu pengetahuan. Karena apa? Karena itulah modal mereka untuk merongrong kekuasaan, untuk memprovokasi kita agar berbuat anarkis. Ingat, tidak ada keturunan Nabi yang sampai membentuk organisasi, kemudian organisasi itu dinyatakan terlarang di Indonesia. Tidak ada. Kecuali siapa? Kaum yang merasa paling tinggi derajatnya, kaum yang merasa paling tinggi nasabnya, kaum Ba'alawi. Kok mirip-mirip seperti apa yang terjadi di Palestina sana? Saya pelajari, saya perhatikan, ketika saya melihat seorang Yahudi, apakah benar Yahudi itu bisa berubah menjadi nasab lain? Tidak. Kalau kita belajar sama Yahudi, 1000 tahun pun kita tidak akan pernah jadi Yahudi. Begitu juga sama habaib. 1.000.000 tahun pun ketika kita pribumi belajar sama habaib, tidak akan pernah jadi kabib. Maka ketika kita belajar sama kiai kampung, otomatis lambat laun kita juga bisa cerdas dan bisa mengikuti jejak para kiai, bahkan bisa menjadi kiai tersendiri itu. Itu fakta keilmuannya. Bahkan kalau tongkrong-tongkrong setiap malam dengan mereka, banyak kawan-kawan saya bukan semakin berhasil ekonominya, tapi apa? Motor dijual buat tongkrong-tongkrongan terus karena nganggur, malamnya melek, siangnya tidur. Ketika ada kegiatan apapun itu, mohon maaf, merogoh kocek sendiri demi kesana kemari, kemudian apa? Mengabaikan kewajibannya kepada anak istrinya. Itu yang terjadi ketika menjadi kelompok mereka. Kita ingatkan, tapi yang namanya doktrin kita pelan-pelan. Kalau kanan kiri kita punya saudara seperti itu, kita rangkul, kita ajak bekerja bareng-bareng. Itulah bentuk kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan Nahdlatul Ulama. Menurut saya, kembalikan kawan-kawan kita kepelukan kita kembali. Ayo kita rangkul kawan-kawan kita. Jangan sampai menjadi jongos di negeri sendiri. Perkuat ekonomi kita. Jangan sampai mudah memberikan apapun kepada siapapun tanpa alasan. Karena alasan cinta, karena alasan pingin di ini. Aduh. Kita ini pemilik negeri ini, bukan mereka yang pendatang. Jangan sampai anak cucu kita nanti kelak kemudian hari menjadi jongos di negerinya sendiri. Bangkit sahabat-sahabatku. Di momentum 10 November ini, kita belum tentu siap berkorban nyawa seperti pendahulu kita. Kita juga belum tentu berkorban harta seperti pendahulu kita. Tetapi di momentum 10 November ini, kita siap meluruskan sejarah bangsa kita. Kita jaga bangsa kita dari rongrongan Ba'alawi dan antek-anteknya. Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar, takbir. Mantap. Satu putaran singkat ya. Sekali, keren, Satu keren, putaran keren, singkat. keren. Setuju banget boleh, ya. boleh. Ini memang namanya benar nih ya, penyair. Tapi semangatnya luar biasa. Bicara fakta, fakta bicara. Jadi memang betul ya.
Belanda belajar dari Prancis ketika menjajah Aljazair. Di sana pergolakannya untuk merdeka juga dipimpin oleh seorang kiai kampung yang ngajarin alif bata tapi kemudian memanggul senjata. Nah, di sana ada penulis orientalis untuk melawan para kiai. Kita nggak bisa langsung frontal karena santrinya bangkit, rakyat bangkit. Jadi kita cari kiai yang bisa disogok, yang bisa diadu domba. Adu mereka, bikin fatwa buat kita untuk menghantam kiai-kiai yang melawan kepada Prancis. Ini dipelajari, apalagi Belanda jebol ketika perang di Penogoro, Tuanku Imam Bonjol perang Padri, perang Aceh jebol. Makanya dibentuklah itu ya, kedatangan dari para imigran, khususnya diangkatnya Mufti Batavia oleh Snuk Hurkhronya ya. Jadi perjalanannya seperti itu. Ada sebuah buku Bang Penyair dari Julie Lin, orang Swedia. Dia mengamati perjalanan sejarah. Jadi para penjajah itu tidak langsung datang kemudian berperang, tetapi untuk menaklukkan negeri. Judul bukunya How to Conquer a Nation. 1, kaburkan sejarah mereka. Kemudian 2, hilangkan, rusakkan bukti-bukti mereka, ganti dengan bukti-bukti dari karangan kita sejarahnya. Setelah itu yang ketiga, katakan setelah mereka lupa dari mana akarnya, setelah mereka lupa cinta kepada tanah air, katakan nenek moyang kalian adalah botol dan primitif. Makanya ada orang bilang, kalau kami tidak datang, kalian masih menyembah batu dan pohon ini. Oke, moderator, back to you. Ada tamu. Mohon maaf, Baik, Pak Hos. baik. Mohon maaf juga moderator, mohon maaf. Ada tambahan sedikit. Bahkan mereka di kemudian hari pasti akan menanyakan. Ini yang akan berbahaya. Mereka akan menanyakan, kalau kau ini pribumi, mana buktinya? Itu pasti akan dikatakan sama mereka. Oke, siap. Jadi begini, sebelum saya ke labi-labi, tolong dipikirkan. Tadi ada narasi bahwa ketika mereka masuk secara langsung akan sulit, maka dekati dulu. Jangan melawan kiainya, tapi dekati kiainya dipakai alat, artinya diadu domba. Nah, apakah Ustadz Wafi dan Ustadz Romli juga bisa dikategorikan sama seperti itu? Nah, silahkan pikirkan dulu, nanti silahkan speak up. Saya akan sambut dulu Bang Labi-Labi. Selamat malam. Dinda Nasional saya ambil alih dulu ya, kembali ya. Selamat malam, Bang Moderator. Iya. Oh ya, saya potong dikit dulu ya, karena kita berbeda waktu. Mungkin saya mohon izin turun ya. Oh, siap Bang Ayong. Ya, terima kasih dan jangan bosan-bosan kita berjuang. Mari kita berjuang ya. Sehat selalu. Siap. Diberikan kemenangan dan hari amin ya Allah rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diturunkan Dinda Nasional dan amplopnya ada di meja depan ya. Silakan Bang Labi-Labi. Bang Labi-Labi dari Muslim ya? Muslim. Oke, silakan salamnya dulu biar kita bisa menjawab serempak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu ada judulnya Mbak Alwi bukan pahlawan, temanya berkaitan dengan 10 November Hari Pahlawan. Kira-kira menurut Bang Labi-Labi mau menanggapi, monggo. Jadi sebelumnya saya mau tanya dulu. Ini yang dikatakan Mbak Alawi bukan pahlawan ini merujuknya hanya kepada peristiwa 10 November atau sebelum jauh dari 10 November
Novembernya. Baik, baik. Saya terangkan bahwa bahasan tema ini berkaitan dengan adanya peringatan 10 November adalah Hari Pahlawan. Ketika ada narasi yang dibangun oleh para klan Baalwi secara publik, mereka itu adalah pejuang berdarah-darah, bahkan nyawa banyak yang dikorbankan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia oleh klan Baalwi, para Habib. Nah, berdasarkan dari sana maka kita uji nih, gitu kan? Kita uji apakah benar ada Baalwi yang menjadi pahlawan berjuang. Terlepas apapun yang namanya berkaitan dengan 10 November artinya pahlawan bangsa, bukan pahlawan keluarga. Silakan Bang Labi-Labi. Ya, artinya kalau merujuknya di luar daripada 10 November, misalkan umpama itu di tahun 1825 misalnya, ya kan, itu memang ada kok Balawi banyak itu dari marga Hinduan. Al-Qadri itu bukti fakta nyatanya di Makam Tubagus Angke. Siapa Al-Qadri? Iya, Al-Qadri ya? iya. Oke. Nanti bisa dibuktikan ya, Al-Qadri ya. Ya, coba lihat itu Makam Angke. Di situ yang dituakan Syarif Hamid Al-Qadri. Cuma yang lainnya juga banyak. Ya, dari Al-Hinduan, dari Samudra Pasai, seluruh Nusantara ada di semua di situ. Itu Baalwi bukan? Sekarang Al-Qadri, Al-Hinduan, Al-Idrus, itu Al-Qadri, Balawi bukan masuknya itu. Balawi juga. Ya, kan? kalau Al-Hinduan itu apa? Saya baru dengar ini kalau Al-Hinduan ini adalah Baalwi. Saya nggak fokus ke Al-Hinduannya. Saya nggak ngerti juga pam-pam itu tuh. Ya, oke. Temanya Baalwi kita khusus. Kalau Iya. pahlawan dari Kristen, dari Hindu, dari Buddha banyak. Memang yang lebih banyak dari Islam, pribumi, ya, pribumi asli pahlawan-pahlawan kita. Nah, tiba-tiba ada klaim dari Baalwi ini harus kita buktikan. Sejak kapan ada Baalwi sebagai pahlawan yang menyandang bambu runcing? Begitu Bang Labi-Labi. Ada datanya barangkali biar kita bisa pelajari. Silakan tahun berapa, nama lengkapnya, klan Baalwi siapa, silakan. Makanya saya bilang tadi kalau merujuknya pada masa revolusi 45 itu ya mau ditelusuri jauh. Artinya oke lah, kayak perang di Kerawang Bekasi itu orang Betawi, orang ya mungkin saya rasa di situ juga ada Balawinya. Cuma kalau merujuknya sebentar. Jangan ada rasa kita berbeda-beda, Bang. Ya, tapi Bang, ada data Bang. yang bisa ditunjukkan, silakan. Tunggu, tapi kalau merujuk peperangannya itu nggak cuma sekadar di masa revolusi 45, ya contohnya 1825 itu Sultan pula Pangeran Syarif Hamid Al-Qadri itu udah berjuang dari Jakarta sampai ke Banten. Berjuang melawan siapa, Bang? Lawan Belanda lah. Kan Usman bin Yahyanya itu besti Belanda, Bang. Ini kan saya cerita yang berjuang, bukan cerita Usman bin Yahya. Kalau cerita Usman bin Yahya panjang lagi, Bang. Bukan ada fatwa kan dari beliau, klan semua itu ya dilarang untuk melawan Belanda fatwanya. Tapi apalagi klan Baalwi. Tapi gitu. Faktanya itu Makam Angke itu Syarif Hamid Al-Qadri. Itu fakta. Ada di situ banyak. Di situ kan makam para syuhada. Itu Ba'alawi banyak, orang Cina pun banyak dikubur di situ. Itu makam biasa ya, bukan makam pahlawan ya. Kalau makam pahlawan itu Kalibata, Bang.
Ya itu dia. Jadi kita ingin ada fakta Jadi yang tolak ukur dikemukakan. pahlawannya ini bagaimana? Tolak ukur pahlawannya yang bagaimana? Ya diakui oleh bangsa, oleh sekolah dipelajari gitu. Dalam kurikulum sekolah ini adalah pahlawan kita. Itu udah jadi cagar budaya. Bagaimana nggak diakui negara? Tapi kalau pelajaran. Pernah nggak Bang? Sekarang usia Abang berapa? Di sekolah itu diajarkan ada kaum Habib atau Ba'alawi menjadi pahlawan di sekolah. Bang, dalam pelajaran sejarah di sekolah itu banyak yang disembunyikan, ada yang dibuang, ada yang nggak dipakai. Itu kan sejarah ditulis oleh penguasa. Astagfirullahaladzim. Kita bicara data, Bang. Yang dibuang jangan dibicarakan, nggak kelihatan, yang nggak kelihatan jangan. Makanya gini aja deh, biar simpel ya. Nanti teman-teman bisa menyikapi. Sebut salah satunya yang betul terdaftar sebagai pahlawan. Siapa Habibnya? Gitu, silahkan. Kalau cerita terdaftar itu kebanyakan pahlawan pasti dari Jawa semua, Bang. Ya terus Abang yang tidak terdaftar mau dipaksakan supaya terdaftar gitu, Bang. Sekarang saya tanya, itu cagar budaya yang meresmikan siapa? Kalau cagar budaya memang ada tanggung jawab daripada pemerintahan, cuman masalahnya mengenai pahlawan. Ya, itu yang ada diakui. di cagar budaya, sebentar dulu. Yang ada di cagar budaya belum tentu pahlawan, Bang. Wah, gimana ceritanya? Itu makam Angke itu bukan lagi namanya pahlawan, Bang. Itu orang udah tahu semua. Coba silakan teman-teman. Saya moderator Saya nggak kagok tahu ini moderator bicaranya. makam angke itu ada itu, aku nggak tahu ya. Yang saya tahu ya bahwa ada pernyataan dari Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Siapapun yang berkomplot dengan Belanda, dia anti Belanda, dia pengkhianat bangsa. Dan di sini kita melihat bahwa ada tokoh yang bernama Utsman bin Yahya. Kalaulah dia mufti Belanda, mufti Batavia yang mengeluarkan fatwa. Kemudian di kemudian hari mulai digoreng-goreng ke arah dia apa faktanya dia pro Belanda. Apa mau menantang pernyataan Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari?